Shalom, pendeta dan majelis jemaat HKBP Kirap Remaja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah minggu online. Kami Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku MD 565 ayat 1 tambah 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 211 ayat 1 tambah 3. Tertulis di dalam Markus 12 ayat 29, demikian bunyinya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 173 ayat 1 tambah 2. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan,
Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 707 ayat 1 tambah 2. Epistel minggu ini tertulis di dalam kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 14. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu carilah. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menghasaskan agama. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dari perkataan dirimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 30
ayat 1 tambah ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Kur Amat. Di dalam hidupku
Warta jemaat bisa kita lihat di WhatsApp wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku WND 772 ayat 1 tambah 2. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Engkau memperkenankan kami boleh melaksanakan ibadah kami. Dan sebentar kami akan disapa oleh firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Oras, Shalom untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Firman Tuhan dalam ibadah kita tertulis dalam Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 sampai dengan 34. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamak mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang bijak mengatakan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Artinya harus ada usaha, harus mau bekerja keras, harus ada kesungguhan dan kebulatan tekad.
mencapai satu tujuan, dia harus memiliki satu tekad yang kuat dalam dirinya, yang tidak mudah goyah oleh dan siapapun. Dia tidak akan mudah goyah oleh karena apapun dan oleh siapapun. Dua orang buta dalam nats ini merindukan sesuatu yang memang sangat mereka butuhkan, yaitu mereka ingin melihat. Naik mernida simalolong nasida. Mereka ini seperti orang-orang lainnya yang dengan bebas dapat melihat keindahan dunia ini. Keberadaan kedua orang buta tersebut tidak begitu diperhatikan oleh orang-orang. Keberadaan kedua orang buta tersebut tidak disukai oleh khalayak ramai. Dan orang-orang tidak mau tahu dengan penderitaan mereka. Apalagi ketika mereka berseru memanggil nama Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 30 sampai dengan 31a, saya bacakan kembali. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Artinya apa? Mereka berdua atau orang buta tersebut dianggap tidak layak memanggil nama Tuhan. Mereka berdua atau orang buta tersebut dianggap tidak layak mendekat kepada Tuhan yang adalah Mesias Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dunia menolak keberadaannya, ketika dunia menolak kehadirannya, karena mereka memakai penilaian secara duniawi atas keberadaanmu, ingatlah, ada Yesus yang sangat peduli dan mau mendengar seruanmu. Ada Yesus yang sangat peduli dan mau mendengar panggilanmu. Tekad yang sangat kuat mampu mengalahkan ego dari orang-orang yang menolak. Tekad yang kuat itulah yang membuat semua mata orang tertuju kepada mereka berdua, termasuk Yesus. Karena mereka memanggil nama Tuhan Anak Daud tidak hanya sekali, tetapi mereka memanggil 2 kali. Apakah mereka sudah mengenal Yesus dengan benar? Atau mereka berdua hanya mendengar cerita tentang Yesus dari orang-orang? Manangna ala minna do nasida menanda Yesus. Itu tidak dipersoalkan oleh Yesus. Dan kita lihat dalam nats ini itu tidak ada dijelaskan. Satu hal yang harus kita ingat, Yesus melihat setiap hati manusia. Yesus melihat setiap hati manusia.
Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari orang buta tersebut. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Yesus mengasihi mereka berdua walaupun buta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran yang mau diberikan Yesus kepada khalayak ramai yang selalu mengikut Dia, dan pengajaran yang mau diberikan oleh Yesus kepada kita adalah hargailah setiap orang, apapun dan bagaimanapun keberadaannya. Belajarlah menghargai setiap orang, apapun dan bagaimanapun keberadaannya. Jangan sekali-sekali merendahkan sesamamu, karena kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teguran, larangan supaya tidak memanggil nama Tuhan tidak mematahkan semangat mereka, tidak membuat mereka menjadi surut. Dan tidak lupa betama somarlak kita isom abetama suibigi abetama dan pasti kita bergaul ayarong waka nasumolhok juga. Tetapi larangan teguran itu justru semakin membuat mereka untuk lebih bersungguh-sungguh memanggil nama Tuhan Anak Daud. Kasihanilah kami. Kesungguhan memanggil nama Tuhan membuat mereka memperoleh anugerah, yaitu mereka dipulihkan. Mata mereka melihat oleh belas kasihan Yesus. Amang kinang naposo bulung remaja. Kalau kita ditanya saat ini, aha masahi minang, aha masahi kumway tamang, aha masahi kumway naposo bulung do remaja. Apa penyakit yang kita rasakan saat ini, yang kita derita saat ini? Mungkin kita tidak sakit secara fisik, tubuh kita tidak sakit, kita tidak demam, kita tidak meriang, kita tidak pusing-pusing, kita tidak sakit demam berdarah, kita tidak sakit tipes dan lain sebagainya. Tetapi hati kita, pikiran kita merasa lelah. Lojat, mahiu, madane. Secara fisik kita bisa terlihat bugar, tetapi hati dan pikiran kita, siapa yang tahu? Amang inang, naposo bulung, dan remaja. Apapun yang membuat kita saat ini merasakan sakit, apapun yang membuat kita merasa lelah, apapun yang membuat kita merasa jenuh, apapun yang membuat kita saat ini merasa tidak berdaya, hari ini Tuhan menyapa kita. Teruslah berseru kepada Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti memanggil nama Tuhan. Walaupun dunia ini membenci,
senang melihat susah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada sifat seperti itu, bahaya. Mekeliwa sungguhana, masa tidak ngasrohana. Repot mengedupi jodoh masih senang. Tetapi apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apakah mereka menertawakan kita karena penderitaan kita, apakah mereka memandang sinis karena penderitaan kita, yang membuat batin kita sakit, menderita, serasa tersayat-sayat. Atau mungkin orang yang sangat dekat dengan kita menganggap kita bodoh. Seperti yang dikatakan tadi dalam pembacaan epistel, ayah dan ibuku telah meninggalkan aku, ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi ada yang menyambut aku, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan melihat segala penderitaan yang kita alami saat ini. Maka ketika kita merasakan sakitnya penderitaan yang kita alami saat ini, ketika kita menjadi pesakitan oleh karena kehidupan kita ini, jangan pikirkan apa kata orang, tapi pikirkanlah Tuhan. Biarlah mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Biarlah pikiran kita, hati kita, hidup kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang memahami kita. Karena hanya Dia yang sungguh-sungguh mengenal kita. Tinggal bagaimana saya, bagaimana kita semua amanginang, naposo ulung remaja, kita memiliki tekad yang kuat dan iman yang kokoh untuk senantiasa mau berseru kepada Tuhan. Bagaimana kita mau memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, seperti yang dijelaskan dalam Markus 5 ayat 28, hanya satu kalimat yang dikatakan oleh perempuan tersebut, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Holak mutiyok perapuni ulos ni bajunai maludua. Kebulatan tekad dan tidak mau dihalangi oleh apapun langkah kita. Tidak ada hal apapun yang dapat menghalangi langkah kita ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berseru kepadanya, menumpahkan segala penderitaan yang membuat hidup kita merasa sakit. Kesungguhan hati kita berseru kepada Tuhan pada akhirnya akan membawa sukacita. Itu yang dinyanyikan oleh paduan suara atau kor ama gereja kita. Indah rencana Tuhan. Sukacita itu memang tidak datang dengan sendirinya. Kenyamanan, ketenangan jiwa itu tidak datang dengan sendirinya. Tapi kita harus mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancang hal buruk bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan senantiasa merancang, memberikan rancangan yang baik. Dan rancangan Allah adalah rancangan sukacita bagi orang yang percaya kepada Dia. Muhadwa di bagasa roh karena masih roh jung-jung alandok
ditangihod di batado akan ako siya'y molo jujur. Berserulah pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Firman Tuhan mengajak kita hari ini supaya kita mau berseru kepadanya di dalam segala keberadaan kita. Bagaimana kita mau datang berseru kepada Tuhan, mengatakan, menumpahkan semua apa yang kita alami, yang membuat kita lemah, agar ketika kita datang kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru dan kita tetap setia kepadanya di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidak mampu memenangkan setiap perkara kehidupan kami kalau kami berjalan sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan dapat melalui dan memenangkan semuanya. Tolong kami Bapa, kasihani kami Tuhan, dan berikanlah kekuatan bagi kami, berikan hikmat yang daripada Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan seluruh jemaat AKBP Kirap Remaja, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, anak usia bulung, dan kaum orang tua. Biarlah Engkau Bapa yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi daripada jemaat. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi perkara dalam kehidupan kami, tolong kami Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu datang kepada-Mu. Ajar kami Bapa untuk selalu menghitung hari-hari yang Engkau berikan, sehingga kami beroleh hikmat yang daripada. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja-Mu, orang percaya kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap orang percaya untuk senantiasa berseru kepada-Mu dari segala perkara persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, terutama pada saat ini Bapak. Kami masih mempergumulkan wabah virus corona yang telah membatasi persekutuan kami, sehingga kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, tolong kami Tuhan dan kasihani kami. Biarlah cepat berlalu wabah virus corona ini, sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga pemerintah kami untuk memikirkan apa yang terbaik di tengah-tengah negeri kami ini, agar kami semua terhindar dari wabah yang sangat menakutkan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam pemeliharaan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 697 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan. Oh
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga seluruh anak-anak kami yang kami kasihi, yang kami sayangi, kami para pelayan dan juga para pendeta di Belpro Sintua mengucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkanmu. Selamat hari Minggu, sehat selalu, Horas.